من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat a'azzakumullah, kita melanjutkan membaca kitab Ushulus Sunnah karya al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, yang pembahasan kita masuk di pembahasan baru ya, namun masih ada kaitan dengan pembahasan sebelumnya, yaitu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah. Pembahasan sebelumnya tentang ru'yatullah, tentang keyakinan ahli sunnah melihat Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang beriman. Adapun bagi orang munafik juga bisa melihat Allah, namun di padang mahsyar. Adapun orang kafir terhijabi dari melihat Allah, baik di padang mahsyar ataupun di surga, jelas. Nah, masuk pembahasan sekarang. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad ra'a rabbahu, dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Rabbnya. Fa innahu ma'thurun an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sahihun, maka bahwasannya Nabi melihat Allah itu ma'thurun, telah datang riwayat an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam sahihun, yang sahih. Qad rawahu Qatadatu an Ikrimata an Ibnu Abbas, telah diriwayatkan oleh Qatadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Wa rawahu Al-Hakam bin Aban, dan telah diriwayatkan oleh Al-Hakam bin Aban an Ikrimata an Ibnu Abbasin, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas. Berarti jalurnya sama semua dari Ibnu Abbas, hanya saja yang meriwayatkan ada Qatadah dan ada siapa? Hakim bin Aban. Al-Hakam bin Aban. Wa rawahu Ali bin Zaidin, dan juga diriwayatkan Ali bin Zaid an Yusuf bin Mihran, dari Yusuf bin Mihran an Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Ini juga riwayat yang sama dari Ibnu Abbas, hanya ada riwayat di sini dari Yusuf bin Mihran, bukan dari Ikrimah. Taib, wal hadithu, perhatikan kata Imam Ahmad, wal hadithu indana, dan hadis yakni berkaitan tentang Nabi melihat Allah, indana, menurut kami, ala zahirihi, dipahami sesuai zahirnya. Ya, Allah melihat, Nabi melihat Rabbnya, melihat Allah, ya. Kama ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita bahas yang dimaksud Nabi melihat Allah itu, apakah melihat dengan mata kepala atau bagaimana, nanti akan ada penjelasan, ya. Hanya Imam Ahmad berprinsip, kalau kita mendapati hadis seperti itu, pahami sesuai zahirnya, ya. Kecuali ada dalil, ada qarinah yang menunjukkan kepada makna yang lain. Wa al-kalamu fihi bid'atun, dan membicarakannya adalah bid'ah, yakni mempertentangkan, apalagi sampai tidak mempercayai terhadap hadis tersebut, maka ini perbuatan bid'ah. Sebagaimana orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, banyak menolak hal-hal yang menurut mereka bertentangan dengan akal, padahal hadisnya sahih, maka jatuhlah mereka kepada bid'ah. Walakin nu'minu bihi kama ja'ala dhahirihi, akan tapi kita beriman dengan hadis tersebut sebagaimana datang sesuai dhahirnya. Wala nunadhiru fihi ahadan, dan tidak memperdebatkan tentangnya dengan siapapun, ya. Ada beberapa pembahasan, ada 4 pembahasan para jemaah.
di poin ini. Yang pertama, Nabi SAW melihat Allah saat Isra Mi'raj. Yang kedua, Nabi SAW melihat Allah dalam mimpi. Yang ketiga, Nabi SAW melihat Allah di dunia saat beliau terjaga, tidak sedang tidur, terjaga. Ya. Dan yang keempat pembahasan kita adalah dalil dari Nabi tentang melihat Allah dengan hatinya. Jadi Nabi melihat Allah itu maknanya dengan hatinya. Yang kelima, dalil Nabi melihat melihat nur, cahaya yang menghijabi Allah. Bukan meliputi Allah jemaah, tapi terhalang dari melihat Allah. Yang dilihat Nabi adalah cahaya. Bukan Allah diliputi cahaya, tidak. Mustahil Allah diliputi makhluk. Tapi Allah yang meliputi makhluk. Jadi kalau Allah beristiwa pun di atas arsy, bukan berarti arsy meliputi Allah. Tapi Allah di atas arsy beristiwa, dan istiwanya tidak seperti istiwanya makhluk. Ana sekarang di kursi, kalau dalam bahasa Arab bisa dipahami ana sedang beristiwa di atas kursi. Apa maknanya? Naik di atas, ya. Walaupun tidak harus dipahami duduk, ya. Dan ulama ahli sunnah tidak ada yang memahami istiwa Allah di atas arsy dengan makna duduk kecuali Imam Baihaqi rahimahullah. Namun kalaupun Imam Baihaqi memahami istiwa maknanya duduk, juga tidak masalah bagi kita. Jadi ahli sunnah wal jamaah itu tidak kaget, tidak heran dengan dalil dari Quran, dari hadis yang sepintas itu bertentangan atau tidak masuk akal. Ahli sunnah tidak kaget, ya, tidak heran, tidak mosok sih, nggak ono mosok. Ahli sunnah kalau dapat hadis Allah punya jari, ahli sunnah tidak kaget, biasa saja. Jangan kaget seperti ahli bid'ah sehingga mosok sih. Akhirnya dengan kata-kata mosok ini menolak, tidak mungkin. Sampai gini akhirnya Allah istiwa. Mau diartikan duduk pun ulama ahli sunnah mengatakan tenang, duduk maknanya juga tidak serupa dengan duduknya makhluk kalau mau diartikan duduk. Tapi tidak ada mayoritas ulama kecuali Imam Baihaqi, ya, yang mengartikan duduk. Tapi naik tinggi di atas itu makna istiwa. Jadi ahli sunnah itu pasrah menerima dalil, taslim, ya. Kalaupun tidak masuk akal atau tidak bisa dipahami akal, nggak masalah, tapi imani saja. Maka demikian Imam Ahmad mengajak kita berprinsip, imani saja, tidak harus diperdebatkan. Imani kalau Rasul melihat Allah, apa makna melihat nanti akan kita kaji. Yang keenam, dalil penafian, ya. Ini dalil-dalil penafian atau pengingkaran Nabi melihat Allah, ya. Dan yang ketujuh, bagaimana pengkompromian menggabungkan di antara dalil yang nampak kontradiksi. Katanya Nabi melihat Allah. Dalam hadis yang lain Aisyah sampai sumpah Nabi tidak lihat Allah. Bagaimana mengkompromikannya? Ternyata hadis-hadis yang mengatakan Nabi melihat Allah, maknanya melihat Allah dengan hatinya, bifuadihi. Atau makna melihat Allah yakni yang Nabi lihat hanya cahaya. Sehingga tidak bertentangan antara hadis Aisyah dengan hadis Ibnu Abbas. Jelas ya? Berarti di sini ada pertentangan hadis siapa? Hadis Ibnu Abbas dengan hadis Aisyah. Dohirnya bertentangan tapi hakikatnya tidak. Karena ada riwayat yang lain bahwa yang dimaksud melihat itu, jadi penetapan Nabi melihat Allah adalah yang dilihat dengan hatinya, yang kedua yang dilihat cahaya. Yang dinafikan yakni penglihatan Nabi dengan mata kepala telanjang saat Nabi di dunia. Jadi mustahil Allah bisa dilihat. Ini kan ada kaitan dengan pembahasan sebelumnya, ru'yatullah, masalah melihat Allah yang dimaksud di akhirat bagi orang beriman di surga, ya. Baik, yang sudah kita bahas insyaallah. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama dulu para jamaah sekalian, bahwa Nabi SAW melihat Allah saat Isra dan Mi'raj, ya. Nah, bahwa Nabi SAW melihat Allah ketika Isra Mi'raj, bertemu dengan Allah
Namun dalam riwayat yang dimaksudkan ya adalah Nabi melihat Allah yang dilihat berupa cahaya. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi, kata beliau, al-ittifaqu ala annahu la yara Allah ta'ala ahadun fid dunya bi'ainihi. Perhatikan ini. Yang disepakati adalah bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan siapapun tidak bisa melihat Allah di dunia dengan mata kepala telanjang. Sepakat. Wa tafaqatil ummah ala annahu la yara ahadun fid dunya bi'ainihi. Wa lam yatanazza'u, dan tidak ada perselisihan fi dzalik dalam masalah tersebut illa fi nabiyyina sallallahu alaihi wasallam khassah, kecuali tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja secara khusus. Nah, jadi kalau selain Nabi Muhammad ya, maka melihat Allah dengan mata kepala telanjang ini ada hal yang disepakati, tidak ada yang bisa melihat Allah. Hanya yang terjadi khilaf ulama ahli sunnah, nggak ngomong ahli bid'ah kita. Ulama ahli sunnah ada khilaf itu terkait Nabi Muhammad saja, apakah melihat Allah atau tidak ya. Minhum man nafa ru'yatahu bil ain. Ini kita simpulkan dulu apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi. Di antara ulama ada yang menafikan, menafikan penglihatan Nabi kepada Allah dengan mata kepala telanjang. Yani Nabi tidak melihat Allah dengan mata kepala telanjang. Wa minhum man asbataha lahu sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mereka ulama ada yang menetapkan bahwa Nabi melihat Allah dengan mata kepala telanjang. Jelas ya? Wa haqal Qadhi Iyad fi kitabih Asy-Syifa. Dan Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Asy-Syifa telah mengatakan ikhtilaf sahabah radhiyallahu anhum wa man ba'dahum fi ru'yatihi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat sendiri yang telah berselisih tentang Nabi melihat Allah atau tidak. Di antaranya Aisyah, wa inkaru Aisyah radhiyallahu an yakuna sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah bi aini ra'sihi. Perhatikan, Aisyah mengingkari kena sinar, jadi matanya kena sinar. Oh, nah, enggak apa-apa insyaallah. Nah, Nabi sebentar lagi juga mungkin berubah insyaallah. Ya, jazakallahu khair. Taib. Jadi Aisyah radhiyallahu anha mengingkari Nabi melihat Allah dengan apa? Mata kepala telanjang. Aisyah mengingkari. Wa annaha qalat li Masruq hina sa'alaha. Ya. Aisyah berkata kepada Masruq ketika Masruq bertanya kepada Aisyah, hal ra'a Muhammadun rabbahu, apakah Muhammad yani Rasulullah melihat Rabbnya? Faqalat, Aisyah berkata apa? Laqad qaffa syi'ri mimma qulta. Ya. Kata Aisyah kepada Masruq yang bertanya tentang seperti ini, sungguh qaffa syi'ri, sungguh rambutku yakni bulu kuduku merinding mendengar perkataanmu. Yani Rasul melihat Allah. Summa qalat, ya. Lalu Aisyah berkata, man hadatsaka anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad kadzab. Siapa yang mengatakan kepadamu kalau Rasul Muhammad melihat Allah, maka dia dusta. Ini Aisyah tegas. Cuma yang diingkari Aisyah bukan melihat semata-mata melihat, tapi melihat dengan mata kepala telanjang maksudnya. Tapi Aisyah tetap menetapkan Nabi melihat Allah dengan fuad, dengan hatinya, atau melihat cahaya. Nggak masalah. Maka tolong dibedakan. Demikian cara mengkompromikan berjamaah. Syekhul Islam mengatakan, tadi perkataan siapa? Imam Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi yang mensyarah kitab Aqidah Tahawiyah, ya. Sekarang Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, wa inna ma kana niza'u baina sahabah fi anna Muhammadan
sallallahu alaihi wasallam hal ra'a rabbah lailatal mi'raj. Sesungguhnya yang menjadi perselisihan antara para sahabat tentang Nabi Muhammad, apakah beliau melihat Allah ketika malam Mi'raj, ketika Isra Mi'raj? Ini yang dimaksud. Jadi perselisihan para sahabat itu berkaitan Nabi Muhammad melihat Allah itu di mana? Ketika Mi'raj, bukan diperselisihkan ketika di dunia. Kalau di dunia para sahabat memahami, nggak ada manusia pun yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Fakana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma wa aktsaru ulama'i sunnah. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka Ibnu Abbas dan kebanyakan ulama sunnah ini ulama ahli sunnah, yaqulun mengatakan inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu lailatal mi'raj. Jadi kebanyakan ulama ahli sunnah dan juga Ibnu Abbas di antara sahabat yang menyatakan, kan hadisnya tadi yang dibawakan Imam Ahmad dalam bab kita ini, yakni bahwa Nabi melihat Allah Rabbnya ketika Lailatul Mi'raj, Isra Mi'raj. Wa kanat Aisyah, adapun Aisyah, perhatikan kata Ibnu Taimiyah, yakni wa kanat Aisyah radhiyallahu anha wa ta'ifatun ma'aha, dan sekelompok dari sahabat yang berpendapat sama dengan beliau, tunkiru dzalik, mengingkari hal tersebut. Artinya Aisyah mengingkari, namun banyak juga antara sahabat yang menetapkan. Ya, hanya saja para jemaah, yang dimaksudkan oleh Syekhul Islam bahwa perselisihannya di dalam masalah Nabi melihat Allah itu ketika peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ikhtilafatir riwayatu anil Imam Ahmad. Nah, di riwayat dari Imam Ahmad ada beberapa perbedaan. Ya, ikhtilafatir riwayatu anil Imam Ahmad. Ya, ada beberapa riwayat yang berbeda-beda yang diriwayatkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Hal yuqalu, apakah dikatakan inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah, yakni ay bi'aini ra'sihi. Jadi dalam riwayat Imam Ahmad itu ada riwayat hanya sekedar melihat tanpa disebutkan dengan mata. Jadi melihat itu bisa dengan mata, bisa dengan hati, dan bisa melihat maknanya dalam tidur, bisa juga mana melihat, yakni maksudnya bukan Allah yang dilihat tapi maknanya apa tadi? Cahaya yang dilihatnya. Nah, apakah Nabi melihat Rabbnya dengan mata kepala telanjang, au yuqalu bi'aini qalbi, atau dikatakan Nabi melihat maknanya dengan hatinya, au yuqal, atau dikatakan ra'ahu, ya Nabi melihat saja. Jadi dalam riwayat Imam Ahmad itu ada beberapa teks riwayat yang beda-beda lafadznya gitu. Ada yang mengatakan apakah Nabi melihat dengan mata kepala telanjang, atau maknanya bukan makna, atau riwayat itu maknanya lafadznya melihat dengan hati, atau melihat saja demikian tanpa menyebutkan dengan hati, tanpa menyebutkan dengan mata kepala telanjang. Wala yuqal bi'aini ra'si wala bi'aini qalbi, yani tidak disebutkan melihat dengan hati atau dengan mata kepala telanjang, enggak, tapi hanya sekedar disebutkan melihat Allah gitu aja. Jadi ala salasi riwayatin, berbeda-bedanya lafaz periwayat ini dalam 3 riwayat. Imam Ahmad sendiri meriwayatkan demikian. Jelas ya? Jadi Imam Ahmad meriwayatkan hadis berkaitan Nabi melihat Allah itu ada beberapa lafaz jemaah. Lafaznya apakah melihat dengan mata kepala, ada lagi apakah lafadznya melihat dengan hati, atau cuman melihat saja tanpa disebutkan melihat dengan hati atau melihat dengan mata kepala telanjang maksudnya ya. Baik. Lalu Syekhul Islam melanjutkan, ini perkataan Syekhul Islam, wa amma ru'ya falladhi sabata fi sahihi an Ibni Abbas. Adapun masalah melihat yang sahih di dalam kitab sahih, yakni Sahih Bukhari, dari Ibnu Abbas, annahu qala ra'a Muhammadun rabbahu bi fuadihi marrataini. Kata Ibnu Taimiyah bahwa yang sahih, yang telah sahih riwayat di dalam kitab sahih dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Muhammad melihat Rabbnya, yakni Allah, bi fuadihi dengan hatinya.
marrataini sebanyak 2 kali. Wa Aisyatu ankarati ru'yah, sementara Aisyah mengingkari ru'yah ini. Faminan nas man jama'a bainahuma, maka di antara manusia ada yang konteksnya menggabungkan, mengkompromikan. Karena Aisyah mengingkari, Ibnu Abbas menetapkan, dalam riwayatkan itu. Maka bagaimana menggabungkannya? Ya. Faqal Aisyatu ankarat ru'yatal ain. Penggabungannya begini jemaah. Yang diingkari oleh Aisyah adalah Nabi melihat dengan penglihatan mata kepala telanjang, itu maksudnya. Sementara Ibnu Abbasin asbata ru'yatal fuad. Sementara Ibnu Abbas menetapkan Nabi melihat Allah itu maksudnya apa? Penglihatan fuad, fuad itu hati, bukan mata kepala telanjang. Jika demikian, kalau dikomunikasikan, artinya ayat ini atau hadis ini menjadi tidak lagi bertentangan. Ya. Wal alfadu as-sabitatu an Ibnu Abbas ya mutlaqatun au muqayyadatun bil fuadi taratan. Lafad hadis yang sahih dari Ibnu Abbas berkaitan Nabi melihat Allah itu, perhatikan jemaah, ada yang lafadznya mutlak itu enggak disebutkan, cuma melihat Allah gitu aja. Ada yang lafadznya muqayyadatun bil fuadi taratan. Ada lafadz yang lain Ibnu Abbas ini meriwayatkan juga, yakni dengan ada batasan hati, yakni maksudnya dilihat Allah dilihat oleh Nabi itu dengan hatinya. Sebagaimana tadi kata Ibnu Taimiyah, ya. Yaqul ra'a Muhammadun rabbahu. Jadi hadisnya Ibnu Abbas berkata Muhammad melihat Rabbnya wataratan, ya. Wataratan, dan terkadang yaqul juga berkata ra'ahu Muhammad melihat dia, ya, melihatnya, yakninya maksudnya Allah. Walam yasbut Ibnu Abbas lafdun sharih bi annahu ra'a bi ainihi. Sementara lafad yang disebutkan dari Ibnu Abbas, enggak ada lafad hadis yang secara jelas tegas mengatakan Nabi melihat dengan mata, penyebutan dengan mata kepala telanjang, enggak ada riwayat seperti itu dalam hadis Ibnu Abbas. Hanya disebutkan Nabi melihat Rabbnya, Nabi melihat dia, itu saja. Nah, kalau demikian bisa dipahami melihat dengan mata, bisa dengan hati, atau bisa dengan melihat dalam mimpi dan seterusnya. Jelas ya? Wa kadzalika Imam Ahmad. Demikian pula Imam Ahmad terkadang memutlakkan melihat gitu aja, dan terkadang mengatakan bi fuadihi, dengan hatinya. Walam yaqul ahadun innahu sami'a Ahmad yaqul ra'ahu bi ainihi. Tidak ada seorang pun dari para ulama yang mendengar Imam Ahmad mengatakan bahwa Nabi Muhammad melihat Allah dengan mata kepalanya. Enggak ada. Jadi hanya riwayatnya mutlak, Nabi melihat Allah. Demikian para jemaah. Maka kesimpulan, ya, sudah kita sedikit mengetahui. Yani sebenarnya pada hakikatnya berarti para sahabat sendiri tidak berbeda pendapat, karena yang dipahami oleh Aisyah maksud menafikan, ini menafikan dengan mata kepala telanjang. Yang ditetapkan oleh Ibnu Abbas Nabi melihat Allah, yang dimaksud melihat dengan hati, ya. Taib. Kemudian pembahasan yang kedua tadi apa? Apa pembahasan kedua? Taib. Adapun Nabi SAW melihat Allah dalam mimpi, maka ini enggak ada khilaf para jemaah. Ini tidak ada khilaf para ulama bahwa Nabi SAW melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpi. Dalilnya dari Ibnu Abbas juga, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad. Antum bisa cek nanti di internet, hadis nomor hadisnya 3223. Ada aplikasi hadis namanya Al-Bahis Al-Hadisi. Itu namanya Al-Bahis Al-Hadisi. Nanti antum masukkan kalimat hadis yang antum dengar, yang antum hafal, yang antum dengar, masukkan di situ di pencarian.
nanti diklik muncul hadis yang dimaksud. Nanti diklik syarahnya, keluar syarahnya. Ini luar biasa ya, aplikasi. Ada Al-Bahis Al-Qur'ani, kalau Al-Bahis Al-Qur'ani ini tafsir. Nanti muncul ayat yang antum masukkan di pencarian, muncul ayat, nanti diklik beberapa kitab tafsir, diklik misalnya Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir tentang ayat itu muncul. Itu namanya aplikasi Al-Bahis Al-Qur'ani. Kalau yang ini Al-Bahis Al-Hadisi. Baik. Nah, sekarang dalil ya yang menunjukkan Nabi melihat Allah dalam mimpi ya. Ini la khilaf bainal ulama. Perhatikan ya kawan. Ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Artinya sepakat ulama ahli sunnah. Taib, dari Ibnu Abbas dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani al-lailata Rabbi tabaraka ta'ala fi ahsani surah." Ya. Semalam aku didatangi oleh Rabbku tabaraka ta'ala fi ahsani surah, dalam bentuk yang paling indah. Qala ahsabuhu fil manam. Kata rawi ini, aku mengira Nabi itu ngomong begitu, yakni maksudnya dalam mimpi. Jadi semalam, gitu ya. Semalam aku didatangi Allah, bukan berarti Allah mendatangi Nabi di dunia, bukan, tapi dalam mimpi. Faqala ya Muhammad, wahai Muhammad, hal tadri fima yakhtasimul mala'ul a'la. Kata Allah, wahai Muhammad, ya Allah berfirman, wahai Muhammad, apakah engkau tahu apa yang diperselisihkan oleh para malaikat? Qala qultu la. Dia berkata, yakni rawi mengatakan bahwa Nabi bersabda la, yakni tidak tahu. Qala, lalu Nabi bersabda lagi, wa wada'a yadahu baina katifai hatta wajadtu bardaha baina sadayya. Lalu Allah meletakkan tangannya. Kalau orang biasa ini bergetar dengar hadis begini. Masa sih Allah meletakkan, emang Allah makhluk. Jadi begitu, ujung-ujungnya untuk ke makhluk gitu aja jemaah. Allah meletakkan tangan baina katifai, di antara dua pundakku, hatta wajadtu bardaha baina sadayya, sampai aku merasakan dinginnya di antara dadaku. Nah, au qala fin nahri, atau dingin di leherku. Fa alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Fa alimtu ma fis samawati wa ma fil ard. Sehingga kata Nabi, perhatikan jemaah, hadis ini sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Maka akhirnya aku pun tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Biasa gini jemaah, Nabi itu suka ditampakkan surga neraka saja Nabi sudah melihat. Biasa, tidak aneh, ini mukjizat. Sehingga Nabi tahu apa isi langit dan apa isi bumi setelah dipegang, disentuh seperti itu. Ya. Dan mimpinya para nabi bagaimana? Wahyu. Qala, lalu Allah berfirman, ya Muhammad, hal tadri fima yakhtasimu mala'ul a'la. Wahai Muhammad, apakah engkau tahu? Diulang lagi pertanyaan tadi. Apa yang diperselisihkan oleh para malaikat? Qultu, aku berkata, na'am. Ya, na'am. Iya ya Allah. Artinya tadi Nabi enggak tahu. Setelah dipegang, disentuh pundaknya, kemudian terasa dingin, sehingga menjadi tahulah apa yang di langit, apa yang di bumi. Kemudian barulah Nabi ditanya lagi oleh Allah, baru menjawab, na'am, iya tahu. Apa itu? Ini kata Nabi nih, yang diperselisihkan oleh para malaikat, yakni al-kaffarat. Al-kaffarat fil kaffarat, tentang penggugur dosa. Ya. Apa itu? Perhatikan, wal kaffaratu, kata Nabi, penggugur dosa adalah yang pertama al-muqsu fil masajid ba'da shalah. Berdiam di masjid setelah salat, jangan pulang dulu. Ini maknanya, ada keutamaan jemaah. Ini kalau maghrib nih, kalau maghrib antum gak ada kerjaan, jangan pulang. Nunggu salat, setelah salat dianggap sedang salat, dan itu penggugur dosa. Ya. Ini biasanya pulang ke rumah, di rumahnya ada kopi hangat, ada apa yang enak, pisang goreng, nonton sinetron lagi, sudah akhirnya adzan isya ndak balik lagi, kan gitu repotnya. Jadi diam di masjid,
Boleh niat i'tikaf, karena i'tikaf para ulama yang benar tidak ada batasan. Mau semenit, 2 menit kalau niatan i'tikaf dapat pahala i'tikaf. Hanya saja yang afdal i'tikaf memang 10 hari, 10 malam ya. Di akhir Ramadan dalam rangka menggapai Lailatul Qadar, itu yang afdal. Tapi bukan berarti di luar Ramadan nggak boleh i'tikaf. Apalagi bid'ah misalnya, enggak. Sunnah i'tikaf kapanpun. Waktunya tidak harus seperti 10 akhir Ramadan saja. Dan batasannya pun sebagian mengatakan sehari semalam, sebagian mengatakan yakni beberapa waktu, sebagian nggak ada batasan. Yang benar memang wallahu taala alam tidak ada batasannya. Ya. Taib. Jadi berdiam di masjid setelah sholat itu namanya menunggu sholat ya. Makanya memiliki fadilah yang luar biasa. Lalu berikutnya apa? Wal masyu 'alal aqdami ilal jama'at. Penggugur dosa yang kedua adalah berjalan kaki. Jadi alal aqdam, yakni berjalan di atas kaki. Maksudnya jalan, bukan naik kendaraan. Ini yang menunjukkan ke masjid itu tidak boleh naik kendaraan. Makna tidak boleh bukan haram, yakni tidak utama. Jadi jangan naik kendaraan, berjalan kaki. Apalagi Jumatan itu ada keutamaan khusus. Man ghassala fi yaumil jum'ati waqtasala. Siapa yang mandi di hari Jumat dalam lafaz kaguslil junub, seperti mandi junub. Jadi bukan siapa yang memandikan istrinya junub sehingga disunnahkan kalau hari Jumat jima dengan istri. Ibadah mahdhah katanya. Ibadah ghair mahdhah. La ya jemaah. Tidak ada aturan itu, tidak ada sunnahnya itu. Jadi yang dimaksud siapa yang mandi di hari Jumat seperti mandi junub. Seperti, bukan siapa yang membuat junub istrinya dengan cara apa? Bagaimana caranya? Jima. La. Jadi jima itu kapanpun, tidak ada keutamaan hari Jumat. Karena harus ada dalil ngomong jima utama hari Jumat. Karena jima kan urusan ibadah, menjadi pahala ketika waktu tertentu. Butuh apa jemaah? Butuh dalil. Kalau ada tidak masalah. Adapun memang ada tafsiran ulama dari memahami hadis ini. Man ghassala fi yaumil jumu'ati waqtasala. Ini loh terjemahan waqtasala ini. Siapa yang mandi di hari Jumat waqtasala, diartikan dan menjunubkan atau membuat mandi orang lain. Itu. Ada lagi tafsiran dan ini yang mendekati kebenaran, waqtasala yang sempurna mandinya ditafsirkan oleh hadis yang lain kagusli al-janabah, seperti mandi junub. Berarti sempurna mandi yang dimaksud seperti mandi junub. Dan memang demikian, mandi ibadah itu ya seperti junub mandinya. Mandi Jumat, mandi Idul Fitri, mandi Idul Adha, mandi-mandi yang disyariatkan ya seperti mandi junub. Caranya persis gak ada beda. Itu. Taib. Jadi keutamaan berjalan kaki jemaah. Maka di zaman sahabat dulu Jabir menceritakan ada sahabat-sahabat yang ingin menjual rumahnya karena ingin dekat dengan Masjid Nabawi. Namun fanahu Nabi SAW, Nabi melarang, jangan dijual rumah. Jadi semakin jauh ke masjid semakin afdal, karena semakin besar pahala, langkah semakin banyak. Ya, tapi antum yang dekat masjid nggak usah antum muter dulu ke gang sebelah, supaya panjang. Itu namanya takalluf, menyiksa, memaksakan diri, nggak boleh. Karena kaidahnya ibadah semakin capek semakin besar pahala, tidak demikian kaidahnya. Ya. Betul pada asalnya memang ibadah yang seperti yang rumahnya lebih jauh kan lebih capek, lebih besar pahala. Iya, yang memang pada dasarnya demikian alami, tapi tidak harus mencapai-capaikan diri. Contoh jemaah, orang musafir yang sholat tamam dengan yang sholat qashar, jamak qashar dengan yang tamam, mana yang afdal? Yang jamak qashar yang afdal, yang pahalanya lebih besar bagi musafir yang urusan sholat ini. Beda kalau puasa. Kalau puasa tidak begitu. Kalau puasa dirinci. Kalau puasa enggak memberatkan, jangan buka walaupun safar. Ketika safarnya nyaman, jangan. Kalau puasa lebih afdal tetap berpuasa. Tapi kalau sholat masih safarnya nyaman, enak. Kalau sholat maka tetap jamak qashar. Padahal safarnya nyaman, AC, pesawat, nggak capek. Tapi jamak qashar tetap ambil rukhsah Allah, maka ini lebih besar pahalanya.
Jadi ibadah tidak harus demikian kaidahnya. Semakin capek semakin besar pahala, enggak. Bahkan bid'ah kurang apa capeknya tuh bid'ah itu. Capek. Maka bid'ah secara bahasa artinya apa? Letih. Ya, bid'ah itu secara bahasa artinya capek, letih. Ada kaitan antara arti secara bahasa dengan secara istilah. Karena memang amaliyah bid'ah itu capek. Salat 100 rakaat. Tiap rakaat baca kulhu 10 kali. Atau baca salawat nariyah 4444 kali. Piye itu jemaah? Baca salawat nariyah 4444 kali. Capek. Ya. Baca zikir itu kan Nabi nggak pernah ajarkan lebih dari 100 jemaah. Zikir pol-pol 100. Man qara'a atau man qala fil yaum mi'ata marrah. Sebutkan la ilaha illallah daula syarikalah dan seterusnya. 100 kali. Enggak ada hadis sahih zikir berapa ribu kali, enggak ada. Kecuali itu tadi. Ya, yang salawat nariyah atau salawat nubuwat, salawat macam-macam. Terus yang ke mana berikut? Wa isbagu al-wudu'i fi al-makarih. Menyempurnakan wudu pada saat tidak suka. Nah, maka tidak suka ini tidak suka yang sifatnya tabi'i, tidak menjadikan pembatal Islam. Tidak suka kepada syariat yang sifatnya tidak suka terhadap syariat, ya, maka itu yang membuat kufur seorang keluar dari Islam, membenci syariat. Adapun kalau tidak suka secara tabiat, ya, manusia ke masjid itu kan berat, tidak suka. Ya, amal-amal seperti itu. Seperti ini, ketika dingin berwudu sempurna. Nah, itu yang pahalanya besar. Ketika saat dingin, orang kalau dingin wudu kan ya pas-pasan saja, karena tidak kuat, dingin. Ya. Itu contohnya, menyempurnakan wudu ketika saat tidak suka, ketika dingin maksudnya. Ketika apa lagi? Ya mungkin panas, bahkan saking panas. Ya. Wa man fa'ala dzalika 'asha bi khairin wa mata bi khairin. Maka siapa yang melakukan hal itu, maka hidup dalam kebaikan, mati pun dalam kebaikan. Wa kana min khati'atihi, dan dosanya kata Nabi kayaumi waladathu ummuhu, maka seperti anak yang baru dilahirkan. 3 tadi. Apa amalan pertama jemaah? Al-muqsu fil masajid ba'da shalah, berdiam di masjid setelah salat. Terus wal masyu 'alal aqdami ilal jama'at, berjalan kaki menuju salat berjamaah. Lalu yang ketiga wa isbaghul wudu'i fil makarih, ya, yakni menyempurnakan wudu saat dingin. Baik. Lalu perhatikan waqala, dan Allah berfirman, ya Muhammad. Ini doa kalau bisa dihafal jemaah. Jadi Allah langsung yang mengajarkan doa ini kepada Nabi. Wahai Muhammad, idza shalaita faqul. Wahai Muhammad, kalau kamu salat atau berdoa, maka bacalah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Ya. Allahumma inni as'aluka, ya Allah, sungguhnya aku mohon kepadamu fi'lal khairat, perbuatan kebaikan. Jadi kita bisa berbuat baik itu siapa yang menganugerahkan? Allah. Maka minta kepada Allah. Wa tarkal munkarat, dan meninggalkan kemungkaran-kemungkaran, minta kepada Allah. Kita selamat dari maksiat, selamat dari berbuat dosa itu karena inayah, karena pertolongan dari Allah. Wa hubbal masakin, nah ini keutamaan mencintai orang miskin. Ya Allah, berilah aku kecintaan kepada orang-orang miskin. Ya, maka dekat dengan orang miskin dianjurkan jemaah. Dekat dengan mereka dianjurkan. Karena memang jarang orang mau bergaul dengan orang miskin. Jarang bergaul dengan orang kaya, senang orang karena supaya dapat kecipratan, kesenangan dunia. Sama orang miskin apa faedahnya kan gitu. Ya. Tapi kita dianjurkan justru. Orang miskin banyak yang soleh, banyak yang berakhlak baik. Kita senang dengan akhlak, dan banyak. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghairu maftunin. Dan kalau engkau menghendaki fitnah kepada hambamu, maka wafatkan aku, faqbidni, wafatkan aku ya Allah, ghairu maftunin, dengan tanpa terkena fitnah. Nah, ini doa yang sangat indah jemaah. Allahumma inni as'aluka filal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin
Wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ghaira maftunin. Faqbidni ilaika ghaira maftun. Taib. Qala, lalu kata Nabi, yang dipersisikan malaikat tadi kan penggugur dosa. Sekarang apa? Wad darajat, pengangkat derajat. Apa saja? Ifsya'us salam wa it'amut ta'am wassalatu bilail wa nassun niyam. Ada 3 juga. Hafalkan ini. Ifsya'us salam, menebarkan salam, bukan mengucap, bukan mengucap salam dalam hadis ini, tapi ifsya, menyebarkan. Ini mengucap cukup sekali, ini menyebarkan tidak cukup sekali. Maka para jamaah, subhanallah, kita ini walhamdulillah di Indonesia, negeri yang masya Allah makhluknya banyak gitu, penduduknya banyak, kita di mana-mana bertemu dengan manusia, kesempatan. Kalau dulu para salaf mengucap salam kepada orang harus ke pasar dulu supaya banyak orang. Sekarang masya Allah kita di jalan dimanapun banyak manusia, alhamdulillah, tinggal kitanya melakukan mau tidak. Harusnya apa? Assalamualaikum, ketemu lagi, assalamualaikum. Dengan itu Allah angkat derajat kita. Yang diberi salam jangan marah, malah merek salam tok, duit sekali po. Ya akhi, salam itu lebih mahal dari duit. Salam, assalamualaikum, Allah assalam, semoga bersamamu senantiasa fid dunya wal akhirah. Salam, keselamatan dunia akhirat. Ini kadang kayak ndak seneng dikasih salam, malah salam tok. Terus maunya apa? Duit. Allah, duit itu ndak apa-apa nih, duit. Bagi yang punya aja. Baik. Ifsya'us salam, ya, naik angkot, naik bis, assalamualaikum, masya Allah. Ya. Maka di kita karena jarang diamalkan, aneh orang ucap salam, aneh. Apalagi lihat orang kelihatan soleh gitu ya, ucap salam, wah bau surga, itu diledeknya itu bau surga, subhanallah. Aneh. Coba ke bis, naik bis, assalamualaikum. Kita naik bis, ada sopir, ada penumpang, assalamualaikum. Kayaknya enggak ini cuma dia aneh, dianggap aneh. Ya. Baik. Kalau ke masjid adabnya enggak ucap salam dulu, tapi langsung salat tahiyatul masjid, ya, itu adabnya. Nah, setelah salat tahiyatul masjid baru mengucap salam. Itu adabnya. Jadi antum di pintu masjid enggak ada adab mengucap salam, enggak ada, tapi langsung salat, setelah itu baru salam. Sebagaimana Nabi SAW tentang hadis yang buruk solatnya itu, dia solat, setelah itu datang kepada Nabi mengucap salam, Nabi jawab salamnya. Lalu kata Nabi, irji fasholli fa innaka lam tusolli, kembali ulangi solatmu karena kamu tidak dianggap solat, karena solatnya tidak tumaknina. Selesai solat, ya dia solat lagi, selesai solat salam lagi kepada Nabi. Ini menunjukkan kalau kita berpisah sama kawan, hanya terpisah dengan tembok, terpisah dengan dinding atau apa saja, terpisah, lalu ketemu lagi, salam lagi jam. Sampai gitu, itu menyebarkan salam. Antum sekarang keluar masjid, masuk lagi, salam lagi. Atau berpapasan, lalu kehalangi kendaraan, ketemu lagi, salam lagi. Lu mau kan salam? Enggak apa-apa. Ojo nolak. Salam itu kok ditolak lu jemaah. Orang Yahudi Nasrani lihat kaum muslimin iri dalam masalah salam. Karena kita punya lambang gitu. Di mana-mana nih kalau assalamualaikum, masya Allah muslim berarti halas. Nah, wa it'amut ta'am, memberi makan, ini darajat, ini mengangkat derajat. Memberi makan. Kita ini jemaah kalau ngajak orang makan di rumah, mesti nanya acara apa ini? Karena kebiasaan tahlilan mangan, rajaban mangan. Jadi harus ada acara dulu baru makan. Tahlilan makan, tingkeban makan, opoy makan. Makanya laku, salah satu ormas itu laku itu karena banyak makannya di ormas itu. Ini enggak jemaah, kita ada rezeki makan, undang orang untuk makan. Sahabat tuh biasa membuat masakan, diundang Rasulullah, diundang, enggak ada apa-apa, hanya ingin membuat masakan, diundang. Ya. Demikian kebiasaan ta'amut ta'am. Termasuk sekarang infak makanan bagus ya jemaah. Antum bawa pagi-pagi, bawa nasi bungkus 10 bungkus. Bagi yang di jalan, makan pak, sarapan, itu luar biasa jemaah. Kucing, antum bawa kemana-mana makanan kucing, memberi makan juga ke kucing sama, beri makan, ya. Ada anjing, kasih
Memberi makan anjing boleh, jemaah, makhluk Allah. Yang tidak boleh memelihara. Jadi tidak harus memberi makan anjing itu harus memelihara anjing. Sama dengan hadis asa'yu 'alal armalah wa al-miskin kal mujahid fi sabilillah. Yang mengurusi, ya, yang berbuat baik kepada janda dan orang miskin seperti mujahid di jalan Allah. Bagaimana bentuk berbuat baik kepada janda? Tidak harus mengawini, tidak. Tapi menafkahi tok saja itu sudah termasuk. Di kita pemahamannya berbuat baik kepada janda itu mengawini. Tidak harus, cuma ada janda nih, tetangga antum janda ditinggal mati janda, antum bagi nafkah, antum bagikan ke dia, ya. Ya tentu minta izin istri, nanti cemburu istri antum lagi disangkanya, ya. Nanti janda itu dimarahin pelakor gitu kan. Ngasih nafkah kepada janda, ya, kepada orang miskin. Terakhir, wassalatu bilaili wan nasu niyam, dan salat di waktu malam pada saat orang sedang tidur. Nah, ini sekarang kesempatan ini jemaah di 10 awal Zulhijjah. Perbanyak amal soleh, apapun bentuk amal soleh. Ya, dia lebih afdal dari jihad fisabilillah. Hatta walaupun mungkin satu huruf Quran dibaca pada saat sekarang lebih afdal daripada berperang di jalan Allah. Maka jangan sia-siakan ini. Ini waktu pasaran. Antum harus bawa modal yang banyak jualan. Jangan sampai toko antum tutup ini. Ini musim yakni pahala yang melimpah. Maka mari kita berjualan, berdagang bersama Allah. Artijarah ma Allah dengan salat tahajud, tijarah ma Allah dengan baca Quran, tijarah ma Allah dengan sedekah. Rugi kalau pas pasaran kita tidak jualan, bahkan rugi kalau dagangan kita cuman sedikit padahal pembeli banyak. Rugi jemaah. Nah, ini kita maksudnya sekarang, ya. Ada saat-saat di mana kita harus memperbanyak amalan ibadah. Taib. Ya, demikian pembahasan bahwa Nabi melihat Allah. Intinya hadis memang panjang, tapi pada intinya adalah di awal daripada hadis ini, ya, bahwa Nabi melihat Allah pada saat sedang tidurnya. Apa perkataan ulama tentang masalah ini? Ru'yatullahi ta'ala fil manam khawatiru fil qalbi, ya, bahwa melihat Allah dalam tidur adalah merupakan khawatir fil qalb wa hiya dalalatun lirra'yi ala umurin mimma kana au yakun kasairi almar'iyati, ya, bahwa melihat Allah ketika tidur ini merupakan khawatir fil qalb, merupakan yakni bisikan gitu ya, bisikan di dalam hati. Nah, wa hiya dalalatun lirra'yi ala umurin, dan itu menunjukkan kepada yang melihatnya, yang bermimpi tersebut terhadap hal-hal atau masalah-masalah. Dan ulama tidak ada beda pendapat. Perhatikan kata Qadhi Iyad, walam yakhtalif al ulama fi zawasihati ru'yatillahi fil manam. Para ulama tidak ada beda pendapat tentang bisanya, ya, Allah dilihat di dalam tidur. Dan masalah melihat Allah di dalam tidur, para jemaah, ini bukan hanya bagi Nabi saja, tapi siapapun orang yang beriman bisa melihat Allah dalam tidurnya. Bagaimana melihatnya, gitu kan ya? Nah, ini melihat Allah dalam tidur tidak mesti melihat, yakni melihat sebuah wujud benda, tidak harus seperti itu. Sebagaimana orang ketika bermimpi melihat hal-hal yang mungkin dia belum pernah lihat. Imam Al-Baghawi mengatakan ru'yatullahi fil manam jaizatun. Melihat Allah dalam tidur hal yang bisa terjadi, sebagaimana di dalam hadis Nabi, inni na'astu faraitu rabbi, saya tertidur kata Nabi lalu saya melihat Rabbku. Fatakunu ru'yatuhu jallat qudratuhu duhura al-adl wal faraj, ya, wa al-khair li ahli dzalika al-mawdi'. Melihat Allah dalam tidur adalah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi menunjukkan hamba yang melihat Allah ini tanda-tanda nampaknya jalan keluar dari permasalahan, wal khair, atau kebaikan secara umum, li ahli dzalika al mawdi'. Nah, fa in rahu fa wa'ada lahu jannah au maghfirah au najatan minan nar fa qaluhu haqqun. Kalau ada orang mimpi melihat Allah, maka menjanjikan baginya surga atau ampunan misalnya,
atau diselamatkan dari neraka, maka perkataannya adalah benar. Ya, nah, fa huwa tahdhirun mina adz-dzunub, ya. Baik. Wa wa'duhu sidqun wa in ra'ahu yanzuru ilaihi fa huwa rahmatuhu. Kalau melihat Allah dalam mimpi, Allah melihat kepadanya, maka dia maknanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa in ra'ahu mu'ridan anhu fa huwa tahdhirun minadz-dzunub. Kalau dalam mimpi melihat Allah itu Allahnya berpaling, maka dia adalah tahdhir minadz-dzunub, ini peringatan dari dosa, ya. Kalau di dalam mimpi itu Allah menjanjikan, maka janjinya benar. Kalau perkataan apa yang dikatakan, maka perkataannya benar. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 77, ya. Ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim. Ini Allah berpaling, itu maknanya berarti Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang dosa. Baik. Lalu ini perkataan Imam Al-Qurtubi, ya. Wa in a'tahu syai'an min mata'in dunya fa akhadahu fa huwa bala. Kalau di dalam mimpi Allah memberikan sesuatu berupa kesenangan dunia lalu diambilnya, fahada fahuwa balaun, maka itu adalah tanda bala. Wa mihan atau ujian. Wa asqamun tusibu badanahu, atau sakit yang akan menimpa badannya, ya'dhumu biha ya'dhumu biha ajruhu, yang dengan itu pahalanya mendapat pahala yang besar. Jadi para jamaah, ini tabir mimpi, ya. Kalau dalam mimpi seorang muslim melihat Allah, seperti ini tabirnya. Takbir, bukan tabir. Beda tabir dengan takbir. Takbir, ya toh? Kalau tabir apa tabir? Penghalang, hijab. Kalau takbir, tafsir. Takbir mimpi, gitu ya. Terakhir Syekhul Islam mengatakan apa? Wa qad yara, terkadang bisa saja al-mu'minu, orang yang beriman melihat Rabbahu fil manam, melihat Allah Rabbnya dalam tidur, fi suwarin mutanawwi'atin, dalam bentuk yang bermacam-macam, ala qadri imanihi wa yaqinihi, tergantung keimanan dan keyakinannya. Fa idza kana imanu sahihan, kalau imannya benar, lam yarahu ila fi suratin hasanah, maka dia tidak melihat Allah kecuali dalam mimpinya itu, kecuali dalam bentuk yang paling baik. Wa idza kana fi imanihi naqsun, kalau imannya berkurang, ra'a ma yushbihu imanahu, maka akan melihat Allah ya sesuai dengan kadar keimanannya. Jadi kesimpulannya jemaah, Nabi Muhammad SAW, ya, Nabi Muhammad SAW, sepakat ulama melihat Allah dalam mimpi. Telah diceritakan oleh Nabi sendiri. Adapun antum, kita semua bisa terjadi, bisa, tapi ada yang banyak tidak ngalamin. Jangan ngelihat Allah, ngelihat Nabi saja. Ada yang sampai sekarang belum pernah, tapi ada yang pernah bermimpi melihat Nabi. Tapi kalau melihat Allah ya jarang, karena memang Allah memberikan hanya kepada orang-orang yang tertentu dari hamba-hambanya. Tapi ini harus kita imani jemaah. Dibicarakan di dalam pembahasan akidah, ya, ahli sunnah, bahwa orang beriman bisa melihat Allah dalam mimpi. Adapun di dunia mustahil, saat terjaga mustahil, bahkan untuk Nabi Muhammad sendiri, jangankan kita, hatta Nabi Muhammad SAW mustahil juga melihat Allah. Yang bisa melihat Allah Nabi Muhammad yang dipersisikan ketika Isra Mi'raj. Yang pada kesimpulannya apa? Apa kesimpulannya? Bahwa Nabi Muhammad tidak melihat Allah dengan kepala telanjang walaupun sedang Isra Mi'raj. Yang benar Nabi melihat bifuadihi dalam hadis, atau nurun, cahaya yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil tentang Nabi melihat cahaya seperti itu diriwayatkan dalam hadis-hadis, diantaranya yang diriwayatkan oleh Jabir, sahabat Jabir, ya. Abu Dzar, ya. Abu Dzar, dalam riwayat Abu Dzar, annahu sa'ala Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa dia tanya kepada Nabi SAW andalik, dalam masalah melihat Allah. Maka faqala, beliau bersabda, nurun, kata Nabi, cahaya, anna arahu, yang saya lihat. Ini bukan Allahnya yang saya lihat, tapi cahaya. Dalam lafaz yang lain, ra'aitu nuran, ya, ra'aitu nuran, aku melihat
cahaya. Imam bin Huzaimah meriwayatkan bahwa Nabi ra'ahu biqalbihi walam yarahu bi'ainihi. Nabi melihat dengan mata dengan hatinya, mata hati ya, bukan dengan mata kepala telanjang. Nah, taib. Jadi maksud hadis Abu Dar ya, maksud hadis Abu Dar bahwa yang dilihat cahaya yakni cahaya yang menutupi pandangan manusia terhadap pandangan Allah, bukan berarti cahaya meliputi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selesai, kita masuk kepada bahasan berikutnya tentang mizan. Ya. Tentang mizan. Qala al-musannif rahimahullah wal imanu bil mizani yaumal qiyamah. Dan ahli sunnah wal jamaah mengimani mizan. Siapa yang mengingkari mizan? Ahli bidah dari kalangan Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah itu mengingkari mizan karena kata mereka secara akal tidak mungkin. Bagaimana Allah yang maha berkuasa kok ngitung, menimbang amalan manusia harus dengan timbangan? Yang ngitung dengan timbangan itu cuma tukang sayur, kata Mu'tazilah. Masya Allah, mosok, jadi mosok nggak mungkin, mana mosok sih, ya. Jadi Allah itu kalau ada kata-kata timbangan yang dimaksud keadilan, bukan timbangan hakiki. Adapun ahli sunnah memahami timbangannya timbangan hakiki yang memiliki dua daun timbangan, ada lisan lalu ada dua daun timbangan. Itu timbangan di akhirat demikian nanti. Bukan seperti timbangan digital sekarang, berat badan ya, nimbang tomat, cabai dengan timbangan digital, enggak. Timbangan di akhirat ada dua daun timbangan. Kalau berat salah satu maka yang ringan kemana? Kalau berat yang satu maka yang satu kemana? Naik ke atas. Itu. Yang berat ke bawah, yang ringan ke atas. Demikian. Maka nanti akan ada amal baik, amal buruk seimbang begini, 50-50. Seimbang. Itulah ashabul a'raf. Orang yang timbangan kebaikan dan keburukannya sama seimbang. Itu yang butuh syafaat nanti itu. Ditahan dulu di sebuah benteng antara surga dan neraka, lalu nanti akan dapat syafaat sehingga masuk surga. Jadi syafaat berlaku bagi ashabul a'raf ya. Terus wal imanu bil mizan yaumal qiyamah, dan beriman terhadap mizan di hari kiamat kama jaa, sebagaimana datang dalam hadis, maknanya sebagaimana datang dalam hadis kama jaa, yuzanul abdu yaumal qiyamah, hamba ditimbang pada hari kiamat, fala yazinu, maka tidak seberat, yazinu itu ya, tidak seberat janaha ba'udah. Jadi ada hamba ditimbang, ternyata timbangannya itu tidak seberat sayap nyamuk. Jadi dibandingkan sayap nyamuk, ringan sekali hamba ini. Wa tuzanu amalul ibad. Yang kedua, ditimbang juga kata Imam Ahmad amalannya. Maka nanti akan kita bahas perselisihan para ulama ahli sunnah terkait yang ditimbang itu apa saja. Wa tuzanu amalul ibad kama jaa fil asar, ditimbang amalan hamba sebagaimana datang dalam riwayat. Wal imanu bihi, maka beriman kepada timbangan, wat tasdiqu bihi, dan membenarkan terhadap timbangan adalah akidah ahli sunnah. Wal i'radu an man radda dzalika, dan kita ahli sunnah berpaling dari orang yang menolak keyakinan ini. Wa tarku mujadalatihi, dan meninggalkan debat dengan mereka. Jadi Imam Ahmad terus jangan debat dengan ahli bid'ah, apalagi memperdebatkan tentang timbangan ada atau tidak ada, enggak usah. Kita dakwah selesai, terima enggak terima terserah, jangan diperdebatkan tentang ada tidak nih mizan, kecuali dengan syarat. Dulu sudah dibahas tentang masalah debat ini, kecuali dalam rangka untuk menegakkan kebenaran. Nah, tapi kita bahas ada berapa pembahasan ini para jemaah? 5 ya. Pengertian mizan menurut ahli sunnah, jumlah mizan berapa, ukurannya berapa, ikhtilaf ulama tentang apa saja yang ditimbang dan kelompok mana yang
mengingkari mizan. Yang pertama dulu para jemaah. Mizan menurut ahli sunnah, mizan yakni ma yada'uhu Allahu yaumal qiyamah liwazni amalil ibad. Sesuatu yang disiapkan oleh Allah untuk menimbang amalan hamba. Dan mizan menurut ahli sunnah mizan hakiki yang memiliki lisan dan 2 daun timbangan. Lisan itu yang tegaknya begini, itu lisan, memiliki lisan dan 2 daun timbangan, ya. Yuzanu bihil ibad wa amaluhum yaumal qiyamah, dihisab ditimbang amalan hamba nanti pada hari kiamat. Ukuran mizan, ukurannya berapa ukurannya jemaah? Al mizan la yaqdiru qadrahu ilallahu. Ukuran mizan tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Namun yang jelas dia sangat besar. Karena dalam hadis seandainya langit yang 7 dan bumi yang 7 diletakkan dalam 1 daun timbangan, berarti besar sekali. Itu. Dalam hadis Abu Sa'id, ya, di kitab Tauhid ada masalah ini. Jadi, Nabi Musa mengatakan, wahai Allah, alimni syai'an adkuruka bihi wa ad'uka bihi. Ya Allah, ajarkanlah saya sesuatu yang saya bisa zikir, bisa saya berdoa. Ya. Maka kata Allah, ya Musa, qul la ilaha illallah. Musa, bacalah la ilaha illallah. Kata Nabi Musa, ya Rabbi qulu ibadika yaqulu hadza. Wahai Allah, kalau la ilaha illallah semua orang juga ngomong la ilaha illallah. Semua orang berzikir la ilaha illallah. Ya. Maksud Nabi Musa itu apa? Yang spesial gitu. Ya. Yang spesial. Nah, inama uridu syai'an yakni takhussuni bihi. Aku maunya sesuatu yang spesial ya Allah. Maka akhirnya apa kata Allah? Wahai Musa, law kana as-samawati as-sab'u wa amiruhunna ghairi. Seandainya langit yang 7 dan seluruh penghuni, ya, langit yang ada di atas langit sana semua selain aku, bumi yang 7 juga diletakkan fi kifatin, diletakkan dalam 1 daun timbangan, dan la ilaha illallah fi kifatin, lalu la ilaha diletakkan pula dalam 1 daun timbangan yang lainnya, maka malat bihinna la ilallah, maka yang berat ke bawah yang mana? La ilaha illallah. Jadi sangat utama sekali kalimat tauhid la ilaha illallah, ya. Jadi mizan itu dia ukurannya wallahu taala alam, Allah yang tahu, ya. Dan di dalam Quran jemaah kata mizan itu banyak menggunakan lafad, ada istilahnya lafad yang jamak, ada yang mufrad, ada yang al-mawazin. Kalau mawazin kan apa namanya? Banyak kan gitu, ya. Wa nadha'ul mawazin dalam surah Al-Anbiya ayat 47. Dalil di Al-Anbiya 47 menunjukkan mizan itu banyak karena ada kata-kata al-mawazin. Bahkan ayat yang sering kita baca, faman saqulat mawazinuhu, faman saqulat mawazin, timbangan-timbangan banyak berarti. Nah, oleh karena itu ada juga lafaz yang mizan, ya. Nah, oleh karena itu para jemaah, berbeda pendapat para ulama tentang jumlah mizan. Ya. Tentang jumlah mizan berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mizan 1 saja. Pendapat yang kedua mizan itu banyak. Buktinya ayatnya mawazin. Ya. Maka pendapat yang benar para jemaah, mizan itu hanya 1 jemaah. Hanya 1 mizan itu kelak di hari kiamat. Hanya menggunakan jamak dalam ayat Quran adalah disebabkan karena banyaknya yang ditimbang. Banyaknya yang ditimbang. Yang ditimbang hamba, yang ditimbang buku catatan, yang ditimbang amal. Amal pun kan macam-macam, amalan hati, amalan lisan. Banyak sekali. Maka perhatikan bentuk jamak lafaz mizan dalam Quran, hada bi'tibaril mauzun. Bentuk jamak di dalam Quran lafaz mizan menunjukkan kepada kaitan yang ditimbangnya banyak. Adapun hakikat mizan ada duhukam wahidah. 1 saja mizan, ya, 1 saja.
Terus para ulama berbeda pendapat apa saja yang ditimbang. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, pendapat pertama yang ditimbang adalah manusianya. Sebagaimana di dalam hadis tadi Imam Ahmad menyatakan, innahu la ya'ti rajul al-'azimus samin yaumal qiyamah. Akan didatangkan orang yang gemuk besar di hari kiamat, lalu ditimbang, la yazinu indallahi janah ba'udah, ditimbang oleh Allah, ternyata timbangannya tidak seberat sayap nyamuk, ini sangat ringan sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ditimbang adalah taib. Dalil yang lain apa cuma? Kalau yang ditimbang adalah badannya orang itu sendiri, dalilnya tentang Abdullah bin Mas'ud ketika naik di pohon arok, ya, naik di pohon untuk mencari kayu arok untuk bersiwak, ya, naik. Lalu dia, karena Ibnu Mas'ud kurus jemaah, lalu kelihatan betisnya yang kecil itu. Para sahabat ketawa ngelihat betisnya yang kecil, kain sarungnya kena angin, lalu para sahabat di bawah lihat, oh betisnya cilik. Jadi ketawa para sahabat lihat betis yang kecil. Maka Nabi tanya para sahabat, yani kenapa mimma yani tadhakun, kenapa kalian tertawa? Kata para sahabat, ya Nabi Allah, min diqqati saqaihi, ya Rasul, itulah betisnya cilik men. Lalu apa kata Nabi? Waladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kata Nabi, lahuma asqalu indallah au fil mizan min jabali Uhud. Kata Nabi, demi Allah, dua betisnya Ibnu Mas'ud di mizan, di timbangan amal kelak, itu lebih berat daripada Jabal Uhud. Betis Ibnu Mas'ud lebih berat di hari kiamat dalam timbangan daripada Jabal Uhud. Menunjukkan yang ditimbang apa? Badan, anggota tubuh badan. Taib. Pendapat yang kedua jemaah, yang ditimbang amal. Seperti lafaz apa? Hadis Nabi yang mengatakan tentang zikir, ya jemaah. Zikir itu kan amalan. Zikir, orang yang baca subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, kata Nabi, kalimatani, ada dua kalimat, dua perkataan, dua lafaz yang khafifatani fil lisan, enteng di lisan, wahibatani inda rahman, dicintai oleh Allah ar-Rahman, wasakilatani fil mizan, dan berat dalam timbangan. Berarti yang ditimbang di sini apa? Ucapan zikir, maksudnya amal. Adalah kata Nabi, laisa syai'un asqal fil mizan yaumil qiyamah min khuluqin hasan. Tidak ada sesuatu yang paling berat di timbangan amal daripada akhlak yang baik. Akhlak ini amal bukan? Amal. Maka yang ditimbang amal. Yang ketiga, pendapat yang mengatakan yang ditimbang adalah buku catatan jemaah. Hadisnya tentang 99 buku catatan yang isinya semuanya dosa. Ya. Jadi di akhirat nanti Nabi bercerita ketika Allah membebaskan hamba, dan hamba ini sangat girang sekali dan terbayang kegembiraan jemaah. Itulah hakikat kelulusan. Kita sekarang di sini banyak ya, oh alhamdulillah saya lulus ini. Hakikat lulus adalah lulus di akhirat cuma. Dikasih buku dari sebelah kanan, dengan tangan kanan menerima buku catatan, itu rapot yang baik. Di dunia masih bisa diperbaharui. Kita ndak lulus, bisa ngejar tahun depan. Bisa ngejar, enggak masalah. Atau bisa sogok gurunya, Pak, luluskan saya, Pak. Bisa sogok walaupun haram. Di akhirat nggak bisa cuma. Nyogok siapa? Malaikat disogok. Tidak bisa. Maka kalau sudah tidak selamat, selesai. Tidak selamat sudah selamanya, waliyadzubillah. Nah, ada orang yang Allah bebaskan di akhirat, di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat, bertebaran buku-buku, semuanya dosa isinya, dan bukunya dalam 99 buku catatan dosa. Bayangkan, dan satu bukunya itu sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang loh coba. Isinya dosa tok itu. Akhirnya sudah hamba ini merasa apa? Putus asa sudah. Ya. Maka Allah tanya, atunkir min hada syai'an, kamu ini semuanya dosa, barangkali kamu mengingkari. Ini barangkali malaikat salah nyatet, itu ya. Padahal tidak mungkin jemaah. Karena malaikat itu mencatat amal kita ini, yang di kanan malaikat khusus amal baik saja. Tidak mencatat, yang di kanan tidak mencatat amalan buruk, tidak. Yang buruk di kiri. Jadi tidak akan tertukar, tidak mungkin.
Yang di kanan khusus catat sedekah, salat tahajud, baca Quran, salat malam. Itu toh. Yang di sini khusus main gaplay, main catur, main remi, tiktokan. Kiri itu. Tidak mungkin tiktokan dicatat malaikat kanan, tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang kiri mesti. Maka tenang antum, jangan khawatir. Tapi Allah ingin menunjukkan keadilan. Barangkali kamu ingkari semua dosa ini, barangkali ada yang kamu ingkari. Adalah maka kata batai al-hafidhun, barangkali malaikat pencatat kata Allah mendolimimu. Lalu orang mengatakan, yani la ya Rabbi, enggak wahai ya Allah. Enggak, maka ikhwan, orang ini kan dihisab ini. Namun perhatikan, orang ini dihisab dia tidak membantah. Maka ini tanda hisab yang mudah. Jadi ciri hisab yang mudah, kalau dihisab itu tidak ada membantah. Namun idza nukishal hisab, ketika hisab dibantah, alamat udziba, alamat diazab oleh Allah. Maka kalau ada orang dihisab nanti, ini kamu dosa ini ya, loh kapan ya Allah? Enggak lah, nek ngono wis alamat itu, diazab itu. Jadi antum, nggih ya Allah, iya ya Allah. Cuman kan yang menjawab siapa? Al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kok lali itu Yasinan antum dulu gimana? Surat Yasin itu. Wis lali biyen suka Yasinan. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi tangan yang ngomong ya. Jadi yang bicara adalah mulut dikunci saat itu. Baik. Lalu Allah mengatakan afalaka udhrun, atau mungkin kamu melakukan maksiat ini kamu punya uzur. Kamu tidak sholat mungkin kamu ada uzur. Ternyata dia pun mengatakan la ya Rabbi, tidak ya Allah. Ya. Fayaqul, lalu kata Allah apa? Bala innalaka indana hasanah. Tenang kata Allah. Subhanallah. Tenang kata Allah, kamu punya kebaikan. Fa innahu la dzulma 'alaikal yaum. Hari ini kamu enggak akan dizalimi. Maka dikeluarkanlah bitaqah fiha la ilaha illallah. Dikeluarkanlah kartu jemaah yang ada tulisan la ilaha illallah. Kan dia ahli tauhid. Jadi setiap orang yang bertauhid akan memiliki kartu. Kartu itu bertulisan la ilallah, yang dimana kartu ini nanti akan ditimbang dengan seluruh buku dosa. Nah, inilah hebatnya tauhid, bisa menggugurkan dosa. Lalu hamba tadi melihat tuh, kok cuman kartu cilik tipis, kartu dibanding dengan 99 buku dosa. Akhirnya apa ya Allah faedahnya? Gitu loh. Maka kata Allah, tenang, timbang, ditimbang. Nah, ditimbanglah jemaah. Ternyata berat kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan dosa. Jadi buku dosa ke atas, kalimat la ilaha berat, sehingga akhirnya dia selamat. Nah, ini yang dalil ini menunjukkan apa? Ini judul hadisnya apa? Hadis bitokoh, hadis kartu menurut. Ingat ya, hadis apa namanya? Hadis kartu. Ulama begitu menamai hadis. Ulama menamai hadis yang jelek solatnya dengan hadisul musyi fi solatihi. Hadis orang yang buruk solatnya. Gitu. Jadi supaya hadis lagi yang terkenal hadis Jibril tentang Nabi didatangi oleh malaikat Jibril yang merupai bentuk manusia ya, yang putih, pakainya sangat putih, rambutnya sangat apa? Hitam. Menunjukkan rambut yang baik apa? Hitam. Ini enggak, rambut hitam malah dimerahin jemaah. Naudzubillah, merah, ada yang merah, kuning, hijau. Ada itu dicat seperti itu. Ibu-ibu juga gitu, pakai ingin pirang-pirang segala. Yang bagus itu rambut warna apa? Hitam. Sudah indah hitam malah dipirangin. Boleh enggak ibu-ibu pirangin rambut? Al-jawab boleh dengan syarat satu, izin suami. Oh, izin suami. Jangan sembarangan ibu berdandan. Izin suami. Yang kedua, tidak menyerupai wanita kafir. Ini tujuannya nih apa gitu? Nek tujuannya menyerupai demi mor misalnya, yo haram jemaah. Karena tujuannya menyerupai. Tapi kalau dengan pirang mungkin dia lebih cantik kelihatannya, walaupun tambah elek saja nih. Tapi soalnya jemaah, kulitnya ireng, rambutnya pirang, tambah elek tuh jemaah. Kulitnya ireng. Saya sing tatoan dulu, orang-orang Indonesia yang tatoan, wallahi welek. Soalnya kulitnya ireng, tatoannya ireng, ditambah kayak kudisen. Beda orang barat, masya Allah bening kulitnya, tatonya merah, hijau, kuning, di langit yang biru. Baik, walaupun haram tentu, tapi kan enak lihatnya walaupun haram. Indonesia dus
sepet ternyata jemaah. Suwelek ngono ya, ditato bisa merah biru. Nah, ini yang harus diperhatikan. Supaya kulali sampai demo ini. Terakhir pendapat yang keberapa? Apa pendapat pertama? Yang ditimbang apanya? Badan. Yang kedua? Amal. Yang ketiga? Buku catatan. Pendapat keempat ini pendapat yang benar. Pendapat yang keempat ini pendapat yang benar, yang rajih, yaitu digabungkan semua yang tiga tadi. Yang ditimbang adalah ya badannya, ya buku catatannya, dan juga amal. Yang jadi pertanyaan jemaah, amal ini gimana nimbangnya amal? Maka Allah berkuasa untuk sesuatu yang asalnya bersifat maknawi menjadi wujud benda. Sebagaimana kematian, Allah rubah wujud menjadi apa? Menjadi seekor domba besar nanti di hari kiamat. Tapi orang melihat domba besar ini bukan melihat domba lagi, tapi ini adalah al-maut, kematian. Kematian kan sifatnya maknawi, namun bisa dirubah oleh Allah menjadi wujud benda. Demikian pula amal nanti. Allah berkuasa untuk merubah amal yang sifatnya maknawi menjadi apa? Menjadi wujud benda yang bisa ditimbang. Nah, selesai insyaallah. Ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Masuk kita pembahasan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita akan diajak bicara oleh Allah, dan ajakan bicara Allah ada dua macam. Ajakan bicara Allah berupa hisab, ini siapapun akan dikenai. Namun yang kedua, ajakan bicara berupa rahmat dan nikmat, ini hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Orang tidak beriman tidak akan diajak bicara oleh Allah. Insyaallah kita lanjutkan di poin berikut. Allahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamit Pak, kita langsung jazakallahu khair.